Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarmu? Alhamdulillah, baik semua ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Rangga sakit. Terus? Fariska keterangannya? Sakit. Oke. Ini materi kita hari ini. Jadi seperti janji ibu kemarin, kita akan belajar tentang grafik fungsi trigonometri. Kita sudah pernah belajar sebelumnya di kelas 11 menggambar grafik fungsi trigono ya. Kemudian kita tahu karakteristiknya. Itu terdiri dari satu bukit, satu lembah gitu. Kemudian itu ada namanya periode. Sebenarnya yang kita gambar dulu waktu di kelas 11 itu hanya untuk 2pi saja. Harusnya kita bisa menggambar hingga tak hingga pi, sehingga nanti akan berulang-berulang satu bukit, satu lembah, satu bukit, satu lembahnya gitu. Jadi ini tujuan pembelajaran kamu. Setelah melakukan pembelajaran ini, diharapkan kalian dapat ini. Yang pertama, menentukan amplitudo dan periode fungsi trigonometri dengan tepat. Jadi fokus kita hari ini adalah amplitudo, periode, fungsi trigonometri, yaitu sinus, kosinus, tangen. Bentuk umum fungsi trigonometri adalah Y sama dengan A sin BX, dengan A dan B adalah variabel yang bisa kamu ganti dengan berapapun nilainya. Contoh yang kita kemarin itu Y sama dengan sin X. A-nya di depan sin ini kalau nggak dituliskan berarti nilai A-nya sama dengan 1 dan B-nya juga sama dengan 1. Jadi ini adalah salah satu contoh bentuk umum fungsi trigonometri Y sama dengan A sin BX ini. Kalau Y sama dengan sin X digambar, maka dia akan membentuk grafik seperti yang kamu pernah gambar di kelas 11 kemarin. Satu buah bukit dari 0 sampai pi, kemudian satu buah lembah dari pi sampai 2pi gitu. Tapi kalau nanti ini yang kita ganti-ganti A dan B-nya, ini kemarin kan kayak gini. Ini 0, ini pi, ini 2pi. Nilai tertingginya itu kan 1 ya, itu kemarin kita belajar. Tapi ini khusus apa? Khusus Y sama dengan sin X. Kalau Y sama dengan sin 2X belum tentu begini. Kalau Y sama dengan 3 sin 2X berbeda lagi. Jadi nanti salah satu hal yang kamu lakukan adalah melakukan eksperimen interaktif. Kamu akan menyelidiki pengaruh A dan B ini terhadap keadaan fungsi ini. Tidak seperti ini. Bisa jadi satu bukitnya setengah pi aja. Kemudian satu lembahnya setengah pi sisanya. Jadi satu periode dia berhenti di 0 sampai pi aja. Bisa jadi begitu. Tergantung ininya, A dan B yang dimasukkan. Kemudian tingginya juga, atau amplitudonya ini. Amplitudo itu jarak dari titik kesetimbangan gelombang dengan simpangan maksimumnya. Nah kalau ini amplitudonya adalah 1. Jadi fokus kita di pembelajaran kali ini adalah kita bisa menentukan amplitudo dan periode fungsi trigonometri dengan tepat. Ada juga yang Y sama dengan A cos BX, nanti kemudian ada juga Y sama dengan A tan BX. Kita mau melihat apa sih pengaruh dari bilangan A dan B ini terhadap karakteristik grafik yang terbentuk gitu. Dia kalau A-nya semakin besar, dia menyebabkan grafiknya semakin apa? Semakin melebarkah atau semakin meninggikah gitu. Kalau B-nya semakin besar, menyebabkan grafiknya seperti apa? Nanti itu yang akan kamu teliti. Y sama dengan A sin BX. Jadi pengaruh nilai A pada grafik Y A sin BX yaitu kalau kita lihat di grafik itu, maka semakin besar nilai A baik positif maupun negatif
itu akan semakin meningkat amplitudenya. Lalu semakin besar nilai B, baik positif maupun negatif, maka akan mempersempit atau memperkecil periodenya. Iya, waktu yang diperlukan oleh gelombang untuk menempuh satu panjang gelombang. Waktu itu kalau di grafiknya kita bukan waktu, tapi berapa derajat atau berapa pi radian. Kalau di fungsi sinus dan kosinus itu 2 pi radian kan? Kalau fungsi tangan 1 pi radian. Tuh. Kemudian apa yang dimaksud dengan amplitudo? Iya, tinggi maksimum atau minimum suatu gelombang dari posisi keseimbangan. Itu benar. Kemudian kamu tadi sudah melakukan eksperimen interaktif menggunakan aplikasi itu ya. Ada slidernya, nilai A dan B-nya bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian dari situ kita bisa jawab pertanyaan ini. Bagaimana pengaruh nilai A dan B pada grafik Y sama dengan A sin BX yang sudah kamu lakukan tadi, seperti dijelaskan tadi oleh temanmu? Bahwa kalau nilai A-nya semakin besar, itu mempengaruhi tinggi gelombangnya ya. Tinggi gelombang tadi itu berkaitan dengan amplitudo atau periode? Amplitudo. Maka semakin tinggi atau semakin besar nilai A, itu menyebabkan amplitudonya semakin tinggi atau semakin besar. Bagaimana pengaruh nilai B-nya? Ini renggang atau sempitnya gelombang ya. Ya, kalau dia semakin besar, nilai B-nya menyebabkan semakin apa gelombangnya? Semakin rapat. Semakin rapat itu berarti waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang semakin besar atau semakin sedikit? Semakin sedikit karena dia semakin dirapatkan kan? Iya, jadi otomatis kalau B-nya semakin besar, maka periodenya semakin kecil. Jadi yang ini, B ini berbanding terbalik dengan periode, sementara A berbanding lurus dengan amplitudo.